Halo semuanya, nama saya Kena Chandra Pratama Polak. Halo semuanya, nama saya Michelle Nico Wagi. Halo semuanya, nama saya Jonathan Ignacio Alia. Halo, nama saya John Hart William Nelwan. Apa kalian tahu bahwa penyebaran agama Kristen Katolik sudah mulai sejak lama loh? Lebih tepatnya saat bangsa Portugis datang ke Maluku, sekitaran tahun 1512. Pada awalnya mereka datang untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Tapi di saat yang sama juga mereka membawakan misi, yaitu 3G. Gold, Glory, dan Gospel. Nah, mereka sempat membangun benteng loh di Ternate dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan mereka. Tapi setelah Belanda datang dan menguasai Maluku pada tahun 1575, posisi Portugis mulai tergeser dan Belanda pun melanjutkan misi penyebaran agama Kristen Katolik kali ini di bawah perusahaan VOC. Untuk informasi selengkapnya, mari kita dengar dari narasumber kita setelah ini. Halo semuanya, nama saya Kenneth dan bersama teman saya di sini Micheline ingin mewawancarai dari Bapak Denny Waas. Baik Pak Denny Waas, sini kami akan langsung mulai saja ya Pak, masuk ke pertanyaan pertama. Oke, siap. Jadi pertanyaan pertama kami adalah apakah Bapak mengetahui bagaimana masyarakat Sulawesi Utara menerima ajaran Kristen Katolik pada awalnya Pak? Mereka menerima masuknya misi Katolik ke Minahasa, khususnya warga Minahasa, karena memang para misionaris Katolik itu mereka masuk dengan pola pendekatan budaya, sehingga budaya asli itu tidak ditiadakan tetapi dihargai, dan mereka menggunakan budaya lokal, budaya masyarakat Minahasa untuk mereka memberitakan Injil seperti itu. Oh begitu ya Pak, jadi mereka memberikan ajaran baru tapi mereka tidak menghilangkan ajaran yang sudah ada. Ya, mereka tidak menghilangkan akar budaya lokal. Jadi meskipun mereka membawa nilai-nilai baru, nilai-nilai Alkitab, tetapi mereka tidak menyingkirkan budaya asli yang ada di Minahasa. Yang kalau kita kenal dalam bahasa ilmiahnya itu inkulturasi ya. Terjadi proses inkulturasi di dalam. Oh iya, baik Pak. Baik Pak, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Di wilayah manakah di Sulawesi Utara ajaran Kristen Katolik pertama kali disebarkan oleh Portugis atau bangsa Eropa? Iya, yang saya tahu memang pertama kali masuknya itu di wilayah Minahasa Utara, karena mereka datangnya lewat jalur laut. Dan yang saya pernah baca, mereka itu kalau tidak salah itu mendaratnya di daerah Kema, kemudian dari situlah mulai menyebar sampai ke arah Pomohon dan kemudian ke wilayah Minahasa yang lain. Oh baik Pak. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Ya. Menurut Bapak, apa tujuan utama bangsa Portugis menyebarkan ajaran Kristen Katolik di Sulawesi Utara Pak? Ya, jadi mereka itu yang pertama kita harus akui, mereka itu mau menyebarkan sayap denominasi mereka, karena kita tahu yang ada di Sulawesi Utara itu ada dua ordo, boleh bilang itu ordo Fransiskan dan Dominikan, yaitu dua ordo Katolik yang berkembang di Sulawesi Utara. Dan itu sebenarnya yang terutama mereka mau melebarkan sayap Katolik. Yang kedua tentu adalah untuk memperkenalkan Injil Kristus kepada masyarakat Alifuru yang ada di Minahasa. Alifuru itu artinya masih primitif, mereka belum mengenal Tuhan dan keselamatan. Oh iya, baik Pak. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu siapa tokoh yang pertama kali dikenal sebagai penyebar agama Kristen Katolik di Sulawesi Utara? Ya, memang kalau dari informasi yang saya dapatkan di di buku yang saya pernah baca, memang simpang siur. Tetapi yang saya tahu cukup terkenal itu adalah Franciscus Xaverius. Ya, dia yang memang punya andil cukup besar dalam masuknya misi Katolik di Sulawesi Utara, gitu. Ya. Jadi Fransiskus ya Pak? Ya, dia yang kemudian mengembangkan ordo Fransiskan itu, ya, Franciscus Xaverius. Seperti begitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu kapan Portugis mulai datang dan memperkenalkan agama Kristen Katolik di Sulawesi Utara? Memang mereka tidak datang satu gelombang, ada tahapan-tahapan. Tetapi waktu yang tepatnya nanti mungkin kalian bisa cari di referensi yang ada begitu. Cuma mereka itu datangnya tidak hanya satu kali, tapi ada beberapa kali gelombang yang masuk ke Sulawesi Utara begitu. Oke, jadi ada Ya, bersamaan dengan datangnya para pedagang Katolik, pedagang Portugis
yang memang mencari rempah-rempah di daerah Indonesia, khususnya juga di Minahasa tentunya begitu. Jadi mereka itu istilahnya hanya menumpang kapal-kapal pedagang-pedagang Portugis yang memang punya tujuan bisnis untuk membeli rempah-rempah. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cerita yang Bapak pernah dengar tentang awal mula masuknya agama Kristen Katolik di Sulawesi Utara? Iya, jujur Katolik lebih maju ya, misi Katolik itu lebih maju di Sulawesi Utara. Kenapa? Karena mereka itu masuk melalui ini juga pendidikan dengan mendirikan sekolah, sehingga ini sebenarnya sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus kan. Kalau kalian baca di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, itu kan perintahnya adalah untuk memuridkan segala bangsa menjadi murid Kristus. Sehingga ketika misi Katoliknya masuk, menurut saya sangat efektif. Mereka membangun sekolah, dan di sekolah itulah kemudian mereka mengumpulkan anak-anak pribumi yang kemudian mereka didik. Nah, dalam pendidikan itulah kemudian mereka memasukkan ada nilai-nilai Injil, nilai-nilai Alkitab di dalamnya. Jadi kalau kita lihat, memang perkembangan Katolik di Sulawesi Utara itu sangat berhasil karena lewat jalur pendidikan itu. Jadi pertama kali dibuat sekolah. Iya, setiap mereka masuk pasti mereka mendirikan sekolah. Nah, dan kita lihat ternyata itu juga yang akhirnya ditiru oleh para pemberita Injil yang membawa misi Protestan ya, atau dengan katanya sending gitu, sending. Mereka juga akhirnya membangun sekolah gitu, supaya memang pelayanannya itu berhasil, ada hasil yang signifikan seperti itu. Oke, terima kasih atas segala jawaban-jawaban Bapak. Ya. Saya kembalikan ke pertanyaan. Baiklah Pak, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bisa kami wawancarai. Nanti sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Halo semuanya, sekarang kami berada di Gereja Katolik Pusat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta di Gria Paniki Indah. Sekarang saya sedang bersama Pastor Alo. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya John Hart Nelwan dan ini rekan saya Jonathan Alia. Kami sekelompok berasal dari sekolah Dian Harapan Holland Village. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi pastor, apakah pastor mengetahui bagaimana masyarakat Sulawesi Utara itu menerima ajaran Katolik pada awalnya? Ya, terima kasih ya. Saya tentunya ini bicara tentang sejarah gereja masuknya gereja Katolik di bumi Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa. Gereja Katolik pertama kali datang ke Minahasa atau Sulawesi Utara pada tahun 1583 melalui misi Pastor Yogo de Melkehais yang membaptis Raja Manado dan rakyatnya kurang lebih 1.500 jiwa, dan mereka menjadi Katolik. Namun pengaruh Katolik ini kemudian terhenti dengan berakhirnya pengaruh Spanyol dan pembangunan benteng Amsterdam oleh Belanda tahun 1686 yang menjadikan umat Katolik beralih ke Protestan atau yang ada di Minahasa ini, atau istilahnya Gemim ya. Jadi awalnya itu Katolik, Pastor, kemudian beralih menjadi Protestan seperti Gemim. Iya. Dengan masuknya Belanda, maka rakyat umat yang sudah dibaptis ya sudah mengikuti pemerintahan waktu itu yang datang di Minahasa. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa masyarakat Sulawesi Utara justru menerima ajaran-ajaran itu. Ya. Siap. Pertama dengan datangnya Spanyol, yaitu pengaruh Spanyol, berarti orang karena Spanyol itu adalah Katolik ya, pengaruh Katolik. Kemudian ketika Belanda datang, ya masyarakat mengikuti pemerintah yang dibawa oleh Belanda. Jadi masuk ke pertanyaan berikutnya, Pastor. Di wilayah, Pastor tahu di wilayah mana di Sulawesi Utara ajaran Katolik pertama kali disebarkan oleh Portugis? Spanyol sebenarnya itu ya, itu di Kemah yang sekarang Pelabuhan Kemah itu dia masuk di situ karena di sana kan tempat pusat perkembangan Katolik di situ. Ya. Kemudian menyebar di daerah Minahasa itu. Mulainya masuknya melalui perairan di Pelabuhan Kemah. Kemudian dari daerah Kemah menyebar ke Sulawesi Utara. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pastor. Menurut Pastor, apa tujuan utama bangsa Portugis menyebarkan ajaran Katolik di Sulawesi Utara?
pada awalnya kan mereka datang untuk berdagang, masuk, namun karena kebanyakan mereka itu adalah Katolik, maka orang mengikuti apa yang menjadi teladan, ajaran, sikap dari mereka, sehingga Raja Manado dibaptis, yaitu rakyatnya bersama dengan rakyatnya ya kurang lebih 1.500 itu jadi Katolik. Namun saya kemudian dalam perkembangan berikutnya dengan datangnya Belanda ya sudah beralih lagi kan itu. Membahas mengenai tujuan utama mereka, apakah pastor tahu mengenai 3G? 3G Yaitu God, Gold, Glory, Gospel. Ya, mereka tentunya ketika mereka datang kan ada imam-imam yang menyertai mereka, yaitu Yesuit untuk mendampingi hidup rohani dari mereka yang datang, sehingga terpengaruh. Nah, sudah di samping mereka berdagang pada umumnya, mereka juga memperlihatkan teladan, sikap dan ajaran Kristus, dan akhirnya masyarakat apalagi raja-raja dan terpengaruh melihat bahwa mereka ingin jadi Kristen, apalagi untuk itu pada saat itu ya Katolik. Nantinya datangnya Belanda ya sudah. Tapi menurut pastor mengenai prinsip 3G ini, mereka kan mencari God, Gold, Glory, emak, harta, dan kejayaan. Kemudian baru Gospel. Apa pendapat pastor mengenai ketiga prinsip ini yang berjalan beriringan? Jika mereka di satu sisi menyebarkan Gospel, yaitu Injil, tetapi di sisi lainnya mereka melakukan penjajahan dengan menyiksa dan lain sebagainya kepada masyarakat lokal. Ya, pada umumnya ketika datang mereka kan pertama-tama datang untuk gold, mencari kekayaan kan prinsipnya. Tapi kan mereka juga kan ketika datang sudah punya agama Katolik. Jadi ya mereka datang, dan tentunya ketika di sini mereka beribadah secara Katolik. Tentunya ada penguasa-penguasa yang ada di Minahasa melihat, rakyat melihat, dan mereka tertarik kemudian itu. Jadi ketiga itu tercampur baur, jadi begitu. Tapi tujuannya bukan memang untuk datang menyebarkan Injil. Di saat yang sama Nah, itu kan nampak ketika juga Belanda datang kan, mereka kan kebanyakan ya Protestan, membawa ajaran Protestan. Jadi sudah hilang, bawa lagi, begitu terputar. Nanti kemudian jadi ketika Belanda datang lenyap itu pengaruh Katolik, orang-orang Katolik yang membawa datang mencari kekayaan, mencari harta benda, kemudian juga agamanya terikut juga. Ketika Belanda datang ya lenyap. Sekarang pengaruh Protestan. Nantinya misi Katolik kemudian dihidupkan kembali pada abad ke-19, diawali dengan kedatangan misionaris Yesus, yaitu para pastor Yesuit, untuk memberikan pelayanan kepada Portugis sendiri, kemudian yang itu orang-orang Katolik, kemudian dengan rakyat yang masih bertahan sebagai orang Katolik, begitu. Tentunya orang di sini nggak bicara tentang penjajahan, ya. Penjajahan itu kan siapa yang menjajah, ya terus orang belum merdeka apa ini, orang kan kecuali soal merdeka tahun 45 kemudian datang bangsa lain, ya itu masing-masing kan punya itu, dan punya hak, punya kuasa ya berkuasa, begitu. Daripada umumnya mereka datang untuk cari kekayaan dan menaklukkan penguasa-penguasa yang ada, itu raja-raja terpengaruh. Nah, nanti pada tahun 1868 yang kemudian muncul pada pembentukan Keuskupan Manado pada tahun 1999 sebagai satu wadah di mana umat Katolik secara hierarki terstruktur. Jadi begitu. Oke, Seterang. Jawaban-jawaban dari pastor sudah sangat detail, sehingga ya akhirnya dari jawaban-jawaban pastor para penonton dapat pengetahuan mereka akan penyebaran agama Katolik dan Kristen di Sulawesi Utara dapat bertambah. Oke, mungkin itu saja dari kami, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor. Terima kasih untuk kamu mau datang bertanya. Tentunya inilah fakta yang ada dari bukan terbentuknya adanya Katolik dengan pembaptisan Raja Manado dan kurang lebih 1.500 masyarakat menjadi Katolik, tetapi dalam perkembangannya bukan menghilang tetapi tergantikan dengan pengaruh Protestan. Namun karena masih ada umat yang mau tetap Katolik, maka gereja datang melayani dengan membentuk struktur-struktur kepemimpinan, yaitu keuskupan dan sebagainya itu. Ya, terima kasih banyak, Pastor. Terima kasih banyak. Oke, jadi kesimpulannya adalah agama Kristen Katolik masuk ke Sulawesi Utara
pada pertengahan abad ke-16 oleh bangsa Eropa. Misi utama mereka adalah untuk berdagang. Namun, di saat yang bersamaan juga, mereka menyebarkan agama-agama mereka. Nah, salah satu tokoh penting yang menyebarkan agama Kristen Katolik di Sulawesi Utara adalah Santo Franciscus Xaverius. Santo Franciscus Xaverius memberikan ajaran-ajaran yang diterima secara damai dan berbaur dengan tradisi lokal, menciptakan asimilasi budaya. Sehingga sampai sekarang pengaruhnya masih terasa sangat kuat. Dapat dilihat dari terbentuknya identitas religius masyarakat yang toleran dengan semboyan "torang semua bersaudara". Dari sini saya berkomitmen untuk melestarikan agama Kristen Katolik dengan cara meningkatkan toleransi antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian agar semboyan "torang semua bersaudara" dapat tercipta. Saya berkomitmen untuk mengajar Injil Kristus dengan memiliki kerendahan hati dimulai di sekitar saya. Saya berkomitmen untuk ikut menyebarkan Injil Kristus melalui sikap, perkataan, dan perbuatan sehari-hari, dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar saya. Dalam wawasan Alkitabiah, penyebaran Injil oleh bangsa Eropa bisa dipahami sebagai wujud pelaksanaan firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa misi ini sering bercampur dengan kepentingan politik dan ekonomi. Ini adalah pengingat bahwa pemberitakan Injil sejati harus dilakukan murni berdasarkan kasih Kristus. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menunaikan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita bisa memulai dari hal sederhana, bersaksi lewat pengalaman hidup, menjaga perilaku yang baik, dan juga menjadi teladan kasih Kristus di lingkungan kita. Ya teman-teman, wawancara dan cerita yang berharga. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang sudah berbagi ilmunya. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.